toh? Iya, relatif sehat. Bisa dilanjutkan ya? Bisa. Kemarin ada yang bertanya kan ya. Jadi kalau misalnya aku tidak menjawab pertanyaan Gagah tentang apa yang terjadi pada Iqbal, apakah Gagah mau turun? Saya tegaskan lagi itu tidak. Karena apa? Karena Gagah itu memang tidak ingin turun. Itu yang harus saya tekankan ya. Sejak Iqbal jatuh, itu keinginan Gagah adalah meninggal bersama. Adapun dia mau turun, itu karena Iqbal menyatakan bahwa kalau tidak mau turun berarti dengan sengaja membiarkan diri meninggal. Membiarkan diri meninggal dengan sengaja itu berarti bunuh diri. Dan itu dosa gitu loh. Jadi akhirnya Gagah memberanikan diri untuk turun. Nah, logikanya begitu melihat aku juga turun, kira-kira dia sudah tahu apa enggak? Ya sudah. Ya sudah tahu, karena begitu jatuh pun kami semua tahu bahwa Iqbal tidak akan bisa bertahan hidup. Jadi itu soal waktu kan gitu. Jadi itu ya, kondisinya seperti itu. Kenapa saya harus menjawab pertanyaan dia? Karena dia hanya itu saja yang ditanyakan, dan kita tidak mungkin berada berjam-jam bersama seorang teman yang menanyakan hal yang sama, tapi kita nggak jawab. Karena apa? Jawaban kita juga tidak akan ada pengaruhnya, toh dia sudah tahu. Jadi ini pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris itu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Dia sudah tahu, hanya butuh penegasan saja. Ya, kemudian ada lagi yang melalui WA menanyakan, atau lebih tepatnya menyatakan bahwa jangan-jangan yang aku temui terbatas jurang itu adalah jin, bukan Gagah. Ya kalau ini monggo, kalau soal pendapat yang demikian itu, apakah saya hanya mengalami halusinasi atau saya bertemu jin yang menyaru menjadi Gagah, itu persepsi ya. Tetapi kalau menurut saya pribadi rasanya kok aneh. Karena apa? Karena setahu saya kan dari kecil aku bertemu dengan mereka itu tidak pernah bisa lama, tidak pernah bisa berjam-jam. Taruhlah misalnya ketika aku bertemu hantu di Latimojong itu kita posisinya misalnya tidur ya, itu tidak berdekatan ya. Ya, ada apa ya? Aku menangkap aura seperti amis gitu. Seperti amis ketika waktu ketemu hantu di Latimojong itu. Tapi waktu sama Gagah tidak gitu. Atau mungkin saja, tapi tidak terdeteksi oleh aku. Karena apa? Karena memang kondisiku kan sudah kondisi tidak normal. Ya, jadi monggo itu persepsi. Tapi kami bersama-sama kira-kira selama 12 jam. Anggap saja saya berhasil turun itu jam 3, kemudian terakhir mendengar suaranya itu juga jam 3, tapi jam 3 sore ketemu, jam 3 pagi suaranya sudah berhenti karena aku teriakin itu. Nah,
sebenarnya kalau dihitung dari saat saya bertemu kembali dengan Gagah sampai aku keluar, itu waktu di hutan itu tinggal 4 hari. Tapi 4 hari yang terakhir ini memang 4 hari yang sudah kayak neraka. Perasaanku itu seperti aku menemukan segumpal emas, tapi lalu dirampas lagi. Karena apa? Karena ketika turun itu kan semangatku, aku harus melawan apa yang kulihat sendiri. Jadi yang kulihat kan 2 cungkup. Si Iqbal juga ngomong kamu siap-siap ketemu jenazah lagi. Nah kalau bisa ketemu orangnya kan berarti aku bisa melawan apa ya, seolah-olah melawan takdir gitu ya, seolah-olah. Tapi ternyata nggak bisa. Nah secara spiritual itu menimbulkan goncangan yang luar biasa. Aku merasa ini mungkin hukuman dari Tuhan Kristen yang aku tinggalkan, atau bisa jadi ini cobaan dari Tuhan Islam yang baru saja aku masukin. Ya. Tapi lama-lama berkecampur pemikiran begini, apapun Tuhan itu, apakah dia Kristen atau dia Islam atau dia mungkin dari agama lain, waktu itu ya pemikiranku yang sangat terbatas itu, aku kan tidak pernah minta dilahirkan. Tapi kenapa ketika aku dilahirkan, berada di dunia yang tidak pernah kubayangkan, aku diberi sahabat, tapi diambil begitu saja di depanku, dan aku tampak terasa sekali tidak berdaya. Paham? Jadi misalnya Iqbal itu meninggal ketika aku peluk, dan tidak begitu saja dia aku bangun menemukan dia meninggal atau bagaimana lah misalnya, kalau aku harus jatuh ke dalam kantung, tidak. Tapi kenapa dia harus pergi dulu ke tengah sungai dan meninggal di sana, bukan dalam pelukanku. Jadi sepertinya apapun yang aku lakukan bersama dia, jadi menguatkan dia dan sebagainya itu seperti Allah ini percuma saja. Nah sama juga dengan Gagah, aku mendengar suaranya, termotivasi oleh semangat bahwa enggak, aku memang melihat cungkup tapi itu halusinasi, itu bukan satu firasat, kan gitu. Nah ternyata bisa ketemu. Loh kok bisa terbatas sama jurang, dia di atas aku di bawah, situasinya tidak bisa membuat aku ketemu. Paham ya maksudnya ya? Jadi apa ya, selalu ada ketidakberdayaan yang ditekankan di sini, bahwa aku tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Dan apapun sudah aku lakukan, berdoa dengan cara apapun sudah aku lakukan, dengan cara menangis, dengan cara meratap, sudah. Tapi tidak ada yang terjadi. Semuanya hanya menjadi tragedi, kan begitu. Nah akhirnya karena saya merasa Tuhan itu begitu acuh tak acuh, akhirnya aku bukan hanya menjadi ateis ya. Jadi ateis di sini bukan aku nggak percaya Tuhan, aku percaya Tuhan itu ada. Tapi aku menyimpulkan bahwa Tuhan itu tidak peduli, semaunya saja. Jadi buat apa aku sembah?
ngapain aku sembah karena tidak bisa dimintai tolong. Gitu kan. Nah akhirnya aku menjadi bukan hanya seperti itu, aku tuh menjadi muak pada saat itu gitu. Aku merasa menjadi orang yang goblok. Kalau aku bertuhan, aku menyembah Tuhan itu aku merasa goblok. Karena situasi yang ya, dialami situasi itu. yang aku alami itu waktu itu merasa nggak bisa. Aku justru nggak akan hidup dengan cara bertuhan di sini. Lalu aku perhatikan binatang-binatang ini apa bertuhan? Enggak, dan mereka selamat. Jadi karena sudah gak karu-karuan ya, perasaan spiritual itu juga sudah kacau, nilai-nilai kemanusiaan itu juga sudah rontok. Rontok itu artinya kan kalau aku pakai aturan peradaban manusia kan, bagaimana aku bisa makan? Makan itu kan sesuatu yang dimasak. Nah bagaimana aku bisa memasak? Sedangkan korek sudah nggak ada. Membuat api dari kayu yang digosok-gosokkan, kita akan butuh berapa jam? Bisa aja seharian bikin kayu itu api dari kayu itu nggak akan jadi api, bisa. Karena apa? Karena hujan selalu datang gitu loh. Jadi panas tapi nanti hujan lagi. Kecuali aku memakai kaca pembesar itu bisa. Tapi kan waktu itu tidak membawa alat-alat survival. Nggak terpikir kalau tidak mau terpikir seperti itu. Tragedi itu ya. Ya, aku meninggalkan tempat itu sudah dengan kaki yang pincang, perasaan yang nggak karu-karuan, dan udah kayak orang apatis. Jadi mencari makan itu lebih banyak aku ya karena terjatuh-jatuh. Jadi menyusur sungai itu kan sering jatuh gitu. Kalau sudah jatuh kadang-kadang aku malas segera duduk. Jadi malah kan kalau jatuh kan jatuhnya nanti ke kubangan air. Ya sudah di situ aja sambil istirahat. Nanti pelan-pelan bangun, sudah sudah lebih beradaptasi dengan hutan, sudah lebih cuek, bahkan sama Tuhan pun sudah nggak urusan lah. Terserahlah kalau kamu mau bunuh aku sekalian juga nggak apa-apa, tapi aku akan tetap berusaha bertahan hidup. Jadi sikapnya cuma itu, sikapnya cuma terserah kamu mau sekalian kamu matikan aku dengan cara jatuh atau dengan cara apapun, aku sudah nggak peduli. Tapi selama aku masih bernapas, aku masih berusaha kan gitu. Nah nanti kalau sudah jatuh itu, nanti aku duduk di tepi sungai sambil ngambil pucuk ranting itu. Nah, aku begini. Nanti kalau ada lalatnya kan besar-besar, lalat hijau itu lewat itu, aku sabet, piuk, udah tak pelan, pakai air itu air kubangan itu air sungai ya. Rasanya kan dia. Aku sudah nggak ingat lagi, jadi nggak ada rasanya kalau ditelan itu. Lah itu pas jenengan turun itu sambil bawa edelweisnya itu. Edelweis yang mana? Yang edelweis yang dipetik sama Mas Iqbal itu, yang mau dikasihkan si gadis itu. Jadi begini, jangankan edelweis, kamera yang aku tahu betul itu akan ada gunanya, tidak aku bawa. Karena membawa apapun yang bisa tersangkut itu cuma akan menghambat perjalanan. Padahal kamera ini penting gitu loh. Karena apa? Karena ini bukan jalan normal. Sebagian besar itu harus dilewati dengan cara melata. Jangankan bunga gitu, jaket itu cabik-cabik semua.
tercapik-capik semua. Dan sejak awal aku sudah tahu akan seperti itu, makanya daripada begitu sudahlah, yang penting aku dapat bantuan, nanti ini segera diurusin kan gitu. Nah ternyata kamera ditemukan di dalam kubangan gitu. Jadi bunga itu aku ngambilnya pada waktu rekonstruksi. Iya, jadi bersama sepatu. Kalau bunga kan aku tidak usah ngomong sama si Bapak polisi, karena itu tidak menjadi, bukan bagian yang penting gitu loh. Tidak sedetail itu bahwa di sana dia hendak mengambil bunga buat kekasihnya, itu nggak penting. Bagi mereka kronologinya yang penting, tapi sampai ke motivasi itu tidak. Hanya bahwa itu dicantumkan dalam berita acara, memang ada cinta segitiga gitu. Tapi secara visum kan di visum saya, di visum itu tidak ada sisa feses, sisa kotoranku yang menunjukkan aku makan daging manusia. Ya jadi bunga aku ambil pada waktu rekonstruksi. Itu letaknya di mana pas rekonstruksi itu bunganya itu? Masih tergeletak di situ. Di dekete di bivak apa di mana? Masih di bivak. Jadi waktu dia ini kan dia meninggalkan bivak itu kan untuk pup itu kan dia tidak bawa bunga. Gitu. Dan aku juga tidak ngomong sama Pak polisi itu bunganya Iqbal gitu. Ya mungkin menurut pengetahuan mereka itu bungaku gitu ya. Ya jadi karena situasi batin yang sudah rasanya itu, kalau mungkin ibarat yang pas itu mungkin kayak orang yang jiwanya diperkosa gitu. Diperkosa habis-habisan sampai nggak bisa melawan apapun, oleh apapun. Jadi oleh rimbunnya hutan, oleh licinnya sungai, oleh banyaknya jurang, oleh onak duri, matinya teman, yang satu sudah hampir tertolong tapi malah hilang lagi atau pergi lagi. Jadi kayak dipermainkan itu sudah justru makin menghilangkan atau makin mereduksi kemanusiaanku. Jadi ya sudah, saya kira adaptasiku terhadap hutan pada saat itu sudah begitu sempurnanya. Jadi kalau lapar otomatis ngambil pucuk daun. Terus kalau ada serangga ya langsung aku makan. Kalau lalat ya ada ya aku langsung pakai kepiok itu. Kalau pas di sungai itu ada lumut ya aku ambil. Jadi justru membuat makan itu lebih variatif. Kalau aku bisa ketemu umbi biasanya umbi dari jenis-jenis bunga bangkai, nah itu bisa dimakan tapi harus dicuci bersih. Kadang-kadang juga masih menimbulkan gatal. Sebenarnya kalau umbi itu harus dibakar minimal supaya getahnya itu hilang. Jadi kalau tidak ya ini harus dicuci, nyucinya pakai tanah. Jadi bukan hanya air tapi dicuci pakai air terus dikasih tanah. Jadi dipecah dulu. Dipecah dulu. Jadi umbi ini kan aku kan nggak bawa pisau. Pukul pakai batu dulu supaya getahnya itu bisa keluar, masukkan ke kubangan air. Nah, itu kan digosokkan dulu. Kalau nggak gatal, masukkan ke kubangan air ini sampai lendirnya itu hilang. Nah kalau masih ambil tanah, ini dikasih tanah supaya terserap sama tanah, nanti dicuci sampai bersih gitu. Nah itu kalau ada umbi bisa agak kenyang.
Tapi jarang atau jarang. Ya seperti aku ceritakan sebelumnya, apapun aku pakai untuk bisa bertahan hidup. Jadi termasuk mendendangkan lagu rock di dalam hati, mengingat saat-saat waktu kecil latihan karate, mengucapkan sumpah karate, lagu-lagu gereja ini, meskipun aku ini ya, jadi terjadi terjadi kontroversi gitu loh. Di satu sisi aku menolak beriman pada Tuhan, tetapi aku menyanyikan enggak semua lagu ya, beberapa lagu gereja itu kan tidak menyebut Tuhan, tetapi memberi semangat semangat bekerja, gitu, semangat bekerja pada kita. Nah, bekerja ini kemudian di dalam pikiranku aku artikan sebagai berjuang untuk gitu. Turun ya. Iya. Kemudian mengingat ibuku yang sakit. Jadi pada waktu itu kan ibuku kan sakit gegar otak, dan ini sangat sangat membuatku khawatir apabila ibuku ini mencariku nggak ada, kemudian dia jadi bagaimana, nah gitu ya. Itu kemudian juga ajaran-ajaran Iqbal tentang Islam itu juga, jadi pokoknya mana yang bisa membuat diriku bisa bertahan aku pakai, tetapi aku tidak mengandalkan pertolongan Tuhan. Udah gitu aja. Nah, itu sudah mix di sini. Jadi ada karate masuk, lagu rock masuk, apapun ya. Ajaran agama Kristen masuk, ajaran agama Islam masuk, itu terjadi di neraka hijau. Gitu. Jadi neraka yang berbentuk hutan. Nah, apakah tubuh tidak menolak terhadap makanan seperti itu? Ya menolak. Kalau dalam jumlah banyak ada rasa mual. Nah, tapi nanti kalau mual, yang aku katakan dalam hati adalah sekarang ini aku makan seperti ini. Tetapi nanti kalau pulang aku akan makan sate dan gulai. Gitu. Oh, itu karena itu sampai sekarang. Iya, karena ada penolakan itu. Sampai sekarang kalau naik gunung turun itu wajib cari sate sama gulai itu. Mulai aku nggak tahu. Tapi dan teman-teman pernah cerita, atau teman-teman kos dulu dan teman-teman mendaki, kalau hujan datang, aku bisa keluar dari kos-kosan untuk bawa parang, kemudian ke pinggir sungai itu menebasi semak-semak. Kamu tahu nggak siapa yang aku bayangkan saya cari? Gagah. Iya, gagah. Karena seperti itulah waktu situasinya ketika aku mencari itu seperti itu. Jadi aku lihat ada nggak bekasnya, nggak pernah dilewati ini. Ke kiri juga ini nggak pernah dilewati. Akhirnya kan karena depresi ini muncul menjadi satu perbuatan gitu. Jadi aku ke sungai, kemudian aku melewati itu, kelihatan enggak? Nah kan kelihatan, ini kan beda. Nah coba tak cari, kok nggak ada. Ini seperti itu. Ya sambil turun pun kan aku masih lihat kiri kanan. Jadi kalau
kalau si Gagah ini karena terjatuh seperti aku ke sungai, lalu dia meminta Sultan, aku harus menyusul dia gitu loh. Tapi nggak pernah ketemu, sehingga kadang aku heran juga, ini anak sakti banget ini. Karena tidak ketemu badannya, kan berarti kan dugaanku dia terus turun lewat sungai ini. Padahal ini jurangnya kan sering dalam. Gitu. Nah, kadang-kadang di dalam lebatnya hutan itu kita akan menjumpai terowongan. Terowongan semak gitu. Ya, terowongan semak seperti yang kamu pernah aku ajak ke Gunung Rogo Jembangan. Iya. Nah, cuman kalau di hutan lebat tidak sebesar itu. Jadi orang lewat itu ya bisa, tapi merangkak, tapi kan tidak melata. Dan ini kan sudah lebih enak, sebab kalau merangkak capek orang bisa duduk. Iya. Nah, itu terowongan seperti itu berarti terowongan babi hutan. Nah, kadang-kadang kalau pas sudah tidak peduli lagi pada resiko, karena sudah sangat capek, aku memanfaatkan itu. Jadi kalau dari sungainya itu ke bawah itu ternyata jurangnya dalam, terus ada terowongan. Ini kan terowongan ini pasti naik ke sarang. Jadi terowongan seperti itu biasanya menghubungkan antara sungai sama sarang. Nah, aku pasti naik. Nanti sebelum sampai ke sarangnya aku masuk lagi. Karena apa? Karena ada risiko dia keluar sarang atau mau kembali ke sarang, aku ditabrak. Gitu. Nah, pada hari ke-11 itu aku juga menjumpai seperti itu. Di tengah kondisi aku sudah terbiasa makan apapun, tetapi tetap harus memotivasi diri bahwa aku akan makan sate dan gulai. Nah, aku nemukan itu dan sampai di atas punggung bukit, bener aku ketemu sarangnya. Tapi tidak ada induknya. Untungnya enggak ada induknya, ada induknya meh balik bisa kelabrak itu. Yang ada justru anak-anak babi hutan yang sedang belajar berjalan. Gitu. Jadi ini bernguik-nguik sambil bilang nguik-nguik jalan, nanti berapa langkah itu jatuh sendiri atau capek sendiri. Gitu. Kalau kamu jadi aku, perasaanmu gimana? Maksudnya perasaan apa? Rasanya gimana? Kamu nggak pernah makan daging, kamu hanya makan daun yang pahit, serangga yang rasanya menyengat, lalat yang menjijikkan, lumut yang rasanya persak, terus umbi-umbian yang kadang gatal. Terus kamu lihat ada daging hidup, rasanya gimana? Ya seneng, pengen makan. Rasanya itu seperti melihat buah apel gitu loh. Wah, ini gitu. Seger sekali. Karena apa? Karena kelihatan sekali kulitnya masih agak kemerah-merahan, bulunya jarang, jalannya aja nggak jelas ya. Ada 4 kira-kira itu, 3 atau 4 itulah, kayaknya 4. Aku sudah mengambil kayu. Di situ itu ada kayu, di sarangnya itu di dekatnya ada kayu yang cukup besar, selengan ini. Nah, panjangnya ya kira-kira 1,5 meter, itu sudah tak ambil. Tinggal iya gitu sekali ya. Kamu tak pukul, nggak usah 4-4-nya, 1 aja tak makan. Ini mentah-mentah kan nggak bisa dimasak ya, itu rasanya pasti ya. Iya, rasanya pasti seger, ini pasti rasanya kayak apel ini. Tapi yang terjadi ketika ini tak angkat, ini sudah begini, di sini timbul belas kasihan. Jadi aku merasa ini kok kayak aku ya.
ini kok kayak aku jalan aja nggak bisa. Kan aku jalan juga pincang, ini sempoyongan, terus dalam kondisi tidak berdaya tiba-tiba terus tak pukul prak mati. Kok aku jadi kejem banget. Aku putuskan tidak. Jiwa kemanusiaannya ini enggak, sebenarnya bukan jiwa kemanusiaan, tapi sebenarnya kayak menunjukkan sama Tuhan gitu loh. Paham nggak? Itu kayak aku Tuhan, dan kamu itu pada posisi seperti aku. Kamu bisa memilih antara mengasihani atau memukulku sampai mati. Aku nggak peduli kamu seperti apa, tapi aku seperti ini. Tak ambil itu babi itu, tak taruh kembali ke sarangnya. Dan aku lanjutkan perjalanan dengan kelaparan. Padahal di sini ingin sekali itu tak ambil, bawa turun ke sungai, tak pukul kepalanya dan badannya itu prak dagingnya tak makan. Karena itu pasti akan membuatku lebih bugar. Tapi nggak kulakukan. Mentahan. Aku bayangke. Nah, pada saat itu sudah nggak peduli lagi mentah atau matang. Iya, maksudnya aku membayangkan situasi pada saat itu loh, kayak nggak tega gitu, nggak kuat sampai segitu gitu. Kalau soal makanan, aku masih batasku masih cukup panjang, masih cukup panjang. Tapi waktu itu kusadari bahwa ternyata kemanusiaanku itu nggak sepenuhnya hilang. Apapun sebabnya ya, meskipun itu karena marah sama Tuhan atau karena apa. Mas, menyesal nggak dengan keputusan itu? Maksudnya keputusan untuk tidak membunuh babi itu? Tidak. Tapi barangkali itu merubah cara hidupku ya. Jadi peristiwa di Gunung Slamet ini kan kayak mesin cuci gitu. Banyak perubahan karakter aku alami setelah dari Gunung Slamet itu. Kalau sebelum peristiwa Gunung Slamet itu, jadi pada waktu masih anak-anak, masih remaja itu kan aku suka membunuh binatang untuk aku makan ya. Menembak burung apa-apa itu. Tapi setelah dari Gunung Slamet itu tidak. Karena aku bisa merasakan bahwa setiap makhluk itu harus berjuang untuk kehidupannya. Karena apa? Karena aku juga merasa begitu. Anak-anak babi hutan ini juga demikian. Gitu. Meskipun pada waktu itu aku beragama Islam ya, tidak dengan serta-merta wah ini babi binatang haram ya sudah tak pukulin aja, enggak usah saya makan, enggak bisa begitu. Ini hidup, gitu. Bahkan dengan kan pernah diskusi sama Iqbal kalau dalam kondisi seperti itu binatang haram bisa dimakan apa enggak? Nah jawaban Iqbal kan bisa. Karena darurat. Itu pun tidak aku makan karena bagiku hidupnya dia si haram ini masih lebih berharga ketimbang aku sekedar memuaskan rasa lapar. Gitu. Makanya sampai sekarang aku susah berteman dengan orang yang dengan dengan sengaja atau dengan demi satu kegemaran itu menjadi pemburu. Beda loh, ada orang yang menembak binatang babi hutan misalnya itu karena dimintai tolong penduduk karena babi hutan jumlahnya terlalu banyak, meresahkan. Nah ini menjadi hama. Itu beda.
ada lagi orang yang memang pengen membunuh binatang itu karena dia merasa superior atau dia menikmati sensasinya ketika membunuh, buat koleksi kepalanya atau apa, itu aku nggak bisa respect gitu. Jadi banyak hal yang berubah pada diri saya akibat peristiwa Gunung Slamet itu. Salah satunya ya dalam kondisi sangat krisis pun ternyata aku masih menghargai kehidupan liar. Ya, dari tempat itu aku lanjutkan perjalanan. Aku nggak bisa berlama-lama di dekat sarang babi hutan karena emaknya babi hutan itu bisa sewaktu-waktu datang. Dan kalau datang pasti dia ngamuk. Jadi aku tinggalkan, aku masuk lagi semak dengan cara melata. Kemudian sore itu hampir maghrib aku putuskan untuk istirahat. Dicerukan itu bukan di tengah hutan, di punggung, bukan di sungai, di punggung bukit. Tapi sebenarnya aku memutuskan istirahat itu bukan hanya karena capek, sudah berjalan cukup jauh, tapi karena aku mendengarkan suara auman harimau. Kedengaran lagi. Iya, tapi aumannya bukan auman harimau Jawa. Itu auman waktu itu ya, karena aku belum melihat wujudnya kan. Ini kalau bukan macan tutul, ini macan kumbang. Itu suaranya sayup-sayup gitu atau ya, kira-kira jarak berapa meter? Jarak sekitar 10 meteran 10 lah. meter. 10 meter, tapi ini hutan semua jadi nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Dan macan kumbang itu kan biasanya pada nangkring di atas pohon toh. Lebih banyak dia nangkring di pohon daripada di bawah. Nah, kalau di bawah ya lebih celaka lagi karena nggak kelihatan, ini semua semak belukar. Gitu. Tapi aumannya sekitar ya 10 meteran. Wow. Serem. Ya aku putuskan ya sudahlah, aku istirahat. Kalau sudah mendengar auman seperti itu, terus kita mau gimana? Mau cari tempat dimanapun itu ya sudah nasib aja. Iya, betul. Kalau sudah waktunya ketemu dan diterkam ya diterkam, nggak akan bisa sembunyi.